Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Pratama dari Prodi Manajemen Bisnis dengan NIM 2410110016. Saya angkatan 12 Universitas Ari Ginanjar. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin mempresentasikan bagaimana perkembangan keuangan PT Semen Indonesia Persero Tbk pada periode 2020 sampai 2024. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan secara singkat profil perusahaan yang telah saya analisis, yaitu PT Semen Indonesia Persero Tbk dengan kode perusahaan SMGR, sektor bisnis, basic material, subsektor semen. Model bisnis utama perusahaan ini yaitu memproduksi dan mendistribusikan semen serta produk turunannya. Posisi perusahaan dalam bisnisnya yaitu pemimpin pasar atau market leader. Baik, selanjutnya langsung aja kita masuk ke bagian financial summary. Silakan teman-teman memperhatikan pada gambar yang ada di layar. Ini saya telah melakukan analisa singkat financial summary pada perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Jadi pada laba rugi atau income statement, pendapatan perusahaan mengalami fluktuasi namun cenderung melandai, di mana pada tahun 2024 tercatat sebesar 36,2 triliun, turun dari 38,6 triliun di tahun 2023. Penurunan ini berdampak signifikan pada laba bersih yang turun drastis menjadi 0,7 triliun di tahun 2024 dibandingkan dengan 2020 yang masih mencapai 2,8 triliun. Hal ini mengindikasikan tekanan pada margin keuntungan akibat kenaikan biaya energi dan persaingan ketat di industri semen. Untuk bagian balance sheet, total aset perusahaan cenderung stabil di kisaran 77 triliun hingga 82 triliun dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, ekuitas atau modal sendiri terus menunjukkan tren penguatan yang positif, meningkat dari 35,6 triliun di tahun 2020 menjadi 48,3 triliun di tahun 2024. Peningkatan ekuitas ini memperkokoh struktur permodalan perusahaan di tengah kondisi pasar yang menantang. Selanjutnya bagian cash flow atau arus kas. Arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan tren penurunan dari 7,2 triliun di tahun 2020 menjadi 4,2 triliun di tahun 2024. Namun, perusahaan secara disiplin menggunakan arus kas tersebut untuk aktivitas pendanaan, pembayaran utang, dan dividen. Yang terlihat dari arus kas pendanaan yang tetap negatif besar di tahun 2024, yaitu 6,0 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam melakukan deleveraging atau pengurangan beban utang. Kesimpulannya, PT Semen Indonesia Persero Tbk menghadapi tantangan berat berupa penurunan laba bersih yang signifikan di tahun 2024 akibat kontraksi pasar dan tingginya biaya operasional. Meskipun profitabilitas tertekan, perusahaan memiliki struktur modal ekuitas yang semakin kuat dan terus berupaya mengurangi beban utang melalui arus kas operasionalnya. Langkah efisiensi biaya yang lebih agresif diperlukan untuk memulihkan margin keuntungan di masa depan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisa singkat laporan laba rugi PT Perusahaan Semen Indonesia Persero Tbk. Pada bagian pendapatan, uang yang didapat perusahaan penjualan semen turun dari 38,6 triliun di tahun 2023 menjadi 36,1 triliun di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan jumlah semen yang terjual berkurang. Selanjutnya bagian laba operasional, keuntungan dari hasil kerja pabrik dan penjualan turun lebih dari setengahnya, dari 4,5 triliun di tahun 2023 menjadi 2,1 triliun di tahun 2024. Pertumbuhan laba bersih. Keuntungan bersih setelah dikurangi semua
biaya turun drastis sebesar 66,8% menjadi hanya 0,7 triliun di tahun 2024. Ini adalah angka keuntungan paling kecil sejak tahun 2020. Pada bagian EBITDA, jumlah uang tunai yang dihasilkan dari operasional sebelum dipotong bunga dan pajak turun menjadi 5,0 triliun di tahun 2024 dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,3 triliun. Selanjutnya bagian pembayaran dividen. Perusahaan tetap memberikan uang bagi hasil kepada pemegang saham sebesar Rp96 per lembar saham pada tahun 2024, sedikit meningkat dari Rp85 di tahun sebelumnya. Terus pada bagian beban biaya dan pajak, biaya untuk membuat semen HPP memakan uang sebesar 28,4 triliun. Selain itu, perusahaan harus membayar bunga utang sebesar 1,1 triliun dan pajak sebesar 0,4 triliun di tahun 2024. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisa singkat laporan neraca PT Semen Indonesia Persero Tbk. Pada pertumbuhan aset, total kekayaan aset perusahaan menurun dari 81,8 triliun pada tahun 2023 menjadi 76,9 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya jumlah uang tunai di tangan perusahaan. Terus pada kondisi utang, total utang perusahaan berkurang signifikan dari 42,3 triliun pada tahun 2020 menjadi 28, triliun pada tahun 2024. Perusahaan sangat fokus membayar utang bank dan utang obligasinya setiap tahun. Terus pada ekuitas sendiri perusahaan terus meningkat secara stabil setiap tahun, mencapai 48,3 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki dasar keuangan yang kuat meskipun laba sedang menurun. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rasio. Rasio likuiditas perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Selama periode 2020 hingga 2024, kondisi likuiditas perusahaan cenderung fluktuatif namun relatif cukup stabil. Current ratio berada di atas 1 pada seluruh periode, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Pada bagian puncak likuiditas terjadi pada tahun 2022, sedangkan tahun 2021 dan 2023 mengalami penurunan. Quick ratio ia juga menunjukkan pola serupa, mengindikasikan kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan masih cukup baik meskipun belum konsisten. Pada bagian cash ratio relatif rendah di seluruh periode, yang menandakan perusahaan tidak mengandalkan kas semata namun lebih bergantung pada aset lancar lainnya. Secara keseluruhan, perusahaan berada dalam kondisi liquid yang cukup aman tetapi perlu meningkatkan manajemen kas agar lebih optimal. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan tren perbaikan yang konsisten selama 5 tahun terakhir. Debt to equity ratio mengalami penurunan signifikan dari 1,18 pada tahun 2020 menjadi 0,59 pada tahun 2024, yang menandakan ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin berkurang dan struktur permodalan semakin sehat. Hal serupa terlihat pada debt to asset ratio yaitu DAR, yang terus menurun, menunjukkan porsi aset yang dibiayai oleh utang semakin kecil. Kondisi ini mencerminkan bahwa risiko keuangan perusahaan semakin rendah dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang semakin baik, sehingga struktur modal perusahaan dapat dikatakan semakin kuat dan stabil. Selanjutnya, analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas perusahaan menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, terutama pada gross profit margin, net profit margin, ROA, dan ROE. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan biaya atau tekanan terhadap
pendapatan yang menyebabkan laba perusahaan menurun. Walaupun operasi profit margin sempat mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2024, namun secara umum kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan aset maupun ekuitas semakin melemah. ROA dan ROE menurun tajam di tahun 2024, menunjukkan efisiensi penggunaan aset dan modal sendiri belum optimal. Dengan demikian, perusahaan perlu fokus pada pengendalian biaya, efisiensi operasional, serta peningkatan pendapatan agar kinerja profitabilitas dapat kembali membaik. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Analisis rasio keuangan dibandingkan dengan perusahaan emiten lainnya. Jadi, pada analisis rasio keuangan PT Semen Indonesia Persero Tbk menunjukkan likuiditas yang cukup stabil dengan nilai current ratio dan quick ratio berada di atas 1 pada sebagian besar periode. Menandakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek masih relatif aman. Struktur permodalan perusahaan tergolong moderat terlihat dari debt to equity ratio atau DER yang cenderung menurun, menunjukkan upaya perusahaan dalam mengendalikan ketergantungan terhadap utang. Namun dari sisi profitabilitas, rasio GPM, OPM, dan NPM relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis, yang mengindikasikan tekanan biaya dan efisiensi operasional yang masih perlu ditingkatkan. ROA dan ROE juga menunjukkan tingkat pengembalian yang terbatas, mencerminkan bahwa aset dan ekuitas belum dimanfaatkan secara optimal. Baik, selanjutnya untuk PT Barito Pacific Tbk. Saya akan juga menganalisis rasio keuangan PT tersebut. Pada PT Barito Pacific Tbk memiliki rasio yang likuiditas yang relatif baik dan stabil, dengan current ratio dan quick ratio yang berada pada level aman. Untuk bagian DER, perusahaan berada pada tingkat yang cukup terkendali, mencerminkan struktur pendanaan yang seimbang antara modal sendiri dan utang. Dari sisi profitabilitas, perusahaan menunjukkan kinerja yang fluktuatif, terutama pada margin laba yang dipengaruhi oleh volatilitas serta petrokimia dan energi. Meskipun demikian, ROA dan ROE perusahaan masih kompetitif dibandingkan perusahaan sejenis, menandakan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Selanjutnya, analisa tentang rasio keuangan PT Aneka Tambang Tbk. PT Aneka Tambang Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang sangat kuat, khususnya dari sisi profitabilitas. Rasio GPM, OPM, dan EPN mengalami peningkatan signifikan, terutama pada periode terakhir, sering dengan kenaikan harga komoditas dan peningkatan volume produksi. Likuiditas perusahaan berada pada kondisi yang sehat, meskipun cash ratio relatif lebih rendah dibandingkan rasio likuiditas lainnya. Selanjutnya, DER dan DAR yang cenderung menurun mencerminkan struktur modal yang semakin solid, dan ROA dan ROE yang tinggi dibandingkan perusahaan sejenis, menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian growth analysis. Jadi di sini adalah saya akan menganalisis pertumbuhan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Pertumbuhan pendapatan dan laba PT Semen Indonesia cenderung fluktuatif dan relatif rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Revenue growth dan gross profit growth sering mengalami kontraksi yang mencerminkan ketatnya persaingan industri semen dan tekanan biaya produksi. Total asset growth dan total equity growth menunjukkan pertumbuhan yang positif namun terbatas, mengindikasikan ekspansi perusahaan berjalan konservatif. Jadi, secara kesimpulannya, pertumbuhan perusahaan masih berada di bawah rata-rata industri. Baik, selanjutnya growth analysis PT Barito Pacific Tbk. Analisis pertumbuhannya, yaitu PT Barito Pacific
TBK mencatat pertumbuhan yang cukup dinamis, terutama pada net income growth yang sangat tinggi di beberapa periode, meskipun disertai volatilitas yang besar. Total asset growth dan total equity growth menunjukkan tren positif, menandakan adanya ekspansi usaha dan penguatan struktur permodalan. Dibandingkan perusahaan sejenis, Barito Pacific memiliki potensi pertumbuhan yang besar, namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi akibat fluktuasi kinerja operasional. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian growth analysis PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang (TBK) menunjukkan pertumbuhan paling agresif dibandingkan perusahaan sejenis. Revenue growth, net income growth, serta operasi income growth mengalami lonjakan signifikan, terutama pada periode terakhir. Total asset growth dan total equity growth yang positif mencerminkan ekspansi usaha yang sehat dan berkelanjutan. Secara kesimpulan, kinerja pertumbuhan ANTM berada di atas rata-rata industri, didukung oleh kondisi pasar komoditas yang menguntungkan dan efisiensi operasional perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, secara garis besar, kondisi keuangan perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya tekanan pada tingkat keuntungan, meskipun modal sendiri atau ekuitas perusahaan terus meningkat setiap tahunnya. Laba bersih justru menurun sangat banyak menjadi hanya 719 miliar pada tahun 2024. Struktur modal perusahaan sebenarnya masih sehat karena jumlah utang terus berkurang secara drastis setiap tahun. Namun, kemampuan perusahaan dalam mencetak laba dari hasil penjualan semen sedang mengalami penurunan yang signifikan. Untuk rekomendasinya, yang pertama, pemulihan penjualan dan pendapatan. Mengingat pendapatan menurun menjadi 36,1 triliun pada tahun 2024, perusahaan harus fokus mencari cara agar jumlah semen yang terjual kembali meningkat untuk mendongkrak masuknya uang kas. Yang kedua, pengendalian biaya produksi. Perusahaan perlu lebih teliti dalam mengatur biaya produksi atau HPP yang mencapai 28,4 triliun agar margin keuntungan tidak terus mengecil di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagian pengelolaan kas untuk operasional. Perusahaan harus waspada terhadap penurunan jumlah uang tunai yang tersisa di bank yang kini berada di angka 3,6 triliun. Memastikan ketersediaan uang tunai yang cukup sangat penting untuk membiayai kegiatan operasional harian tanpa harus bergantung pada pinjaman baru. Keempat, melanjutkan pengurangan utang. Disarankan untuk tetap konsisten melunasi utang jangka panjang seperti yang sudah dilakukan agar beban bunga sebesar 1,1 triliun per tahun dapat terus berkurang dan tidak membebani keuntungan bersih perusahaan. Oke, sekian teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.